Di Tanah Tambun yang terus tumbuh, akan hadir unit sekolah baru SMAN 8 Tambun Selatan. Setiap hari, di bawah terik matahari, 69 orang pekerja bahu-membahu membangun masa depan. Target pekerjaan telah mencapai 35,03%. Menandai langkah nyata menuju hadirnya ruang-ruang kelas baru. Dengan nilai anggaran, pembangunan yang dikerjakan oleh CV Putra Gumilar Kencana ini bukan hanya bangunan, tetapi juga harapan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur sekali lagi. Saya dari warga setempat dekat sekolah ini, ya semoga lebih anak-anak dengan dekat sekolah berangkatnya jadi lebih semangat lah gitu, ya lebih rajin ya karena nggak jauh gitu sekolahnya. Di Blok A, 5 ruang kelas sudah berdiri, menuju 27 ruang kelas yang akan segera terwujud. Sementara di lantai 2 akan terpasang cikal bakal 4 ruang kelas tambahan yang akan segera berdiri. Sebelumnya kami menyewa, sudah mengalami sewa tempat pindah itu 2 kali. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur Pak KDM. Setelah 7 tahun baru terrealisasi di tahun 2025 kami memiliki gedung sekolah sendiri. Dan insya Allah tidak akan menyewa lagi. Siap data yang disusun dan siap yang ditegakkan adalah langkah menuju pendidikan yang lebih baik. Untuk anak-anak Tambun Selatan dan Jawa Barat, istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang di Gedung Pakuan. Sebuah gedung yang dibangun karena terjadinya proses bencana alam di Cianjur, yaitu gunung gedenya meletus. Kemudian keresidenannya pindah dari Cianjur ke Bandung. Dari dulu ibu kota Priangan itu dulu di Cianjur. Kemudian setiap pembangunan gedung dilakukan oleh pemerintah kolonial zaman itu pasti juga membangun jaringan kereta api dan stasiun, sehingga meletakkan gedung ini dekat dengan stasiun kereta api. Saya mengucapkan terima kasih, semoga perkereta apian di Jawa Barat kembali hidup karena transportasi yang paling murah, tidak menghabiskan lahan banyak, kemudian tidak merusak ekosistem lingkungan dan cenderung menyamankan semua orang serta terhindar jauh dari proses kecelakaan adalah kereta api. Ya, tepuk tangan. Dan lagu yang dikenalkan oleh guru saya pada saya dulu itu hanya 2 lagu yang dikenalkan. Satu, Naik Usil pada hari Minggu Kutubun Ayah. Yang kedua, naik kereta api tut tut tut. Ya, tepuk tangan Pak. Saya ini nyambi Pak. Selain jadi gubernur juga stand up komedi saya. Karena honor gubernur makin tidak ada makin sini ya, jadi tambahan baru. Pak Dirjen Perkereta Apian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Kemudian Dirjen Perhubungan Udara, saya ucapkan terima kasih. Bedanya Kementerian Perhubungan dengan BJP itu Pak, kalau di Kementerian Perhubungan dirjennya perhubungan, kalau direktur BJP banyaknya berhubungan. Cicing, saya kira ulangi dulu. Direktur Angkutan Udara, saya ucapkan terima kasih. Kemudian PLT Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Kepala Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama, saya ucapkan terima kasih. Kemudian Pak, jangan Pak, Bapak Menteri.
berani saya boleh proyek itu. Seluruh pimpinan BUMD, BUMN yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya ucapkan juga terima kasih pada para bupati wali kota dan para pengusaha tour travel umroh dan haji. Saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak sehat, berkah, usahanya makin meningkat, rezekinya makin lancar, dan tidak lupa nyiapkan jodoh buat saya. Tepuk tangan lagi. Pada hari ini saya cukup bergembira ya karena kedatangan Pak Menteri Perhubungan. Yang keduanya tentunya ada beberapa problem, termasuk hari ini ada pimpinan dari Garuda saya lihat tadi. Terus dari selain Garuda, Citylink, terus Super RJ, Air Asia. Ya terima kasih. Kayaknya jodoh di sini banyaknya nih. Ya pramugari lah. Bapak jangan iri gubernur Pak. Wajar. Jadi gubernur teh susah, Pak, masa coba jodohnya bukan pramugari. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, kita memiliki harapan besar bahwa jalur transportasi darat dulu di Jawa Barat berkembang dengan baik. Jalur transportasi darat itu satu, jalur kereta api. Kita ingin mereaktivasi berbagai jalur kereta api di Jawa Barat sehingga Jawa Barat akan mengalami pertumbuhan ekonominya di bidang industri, pertanian dan perkebunan serta ke pariwisata. Kenapa? Karena biaya angkutan yang paling murah bagi industri pariwisata, industri pertanian, peternakan dan perikanan itu melalui jalur kereta, termasuk industri manufaktur. Nah, saya melihat kejadian-kejadian secara terus-menerus Pak Sekda Subang itu di tempat Bapak, sepengetahuan saya itu sudah banyak orang meninggal dulu ditabrak mobil yang bawa kuari dari arah selatan ke utara. Setelah nabrak itu tidak pernah punya tanggung jawab terhadap korbannya. Kemarin 3 lagi meninggal ditabrak mobil yang membawa air mineral. Problemnya cuma satu saya lihat di zaman sekarang itu. Dulu ada ketaatan KIR, pemeriksaan berkala mobil-mobil angkutan, hari ini makin tidak taat di mana-mana. Nah, ini saya ingin dalam minggu ini kami akan melakukan audit dan saya akan minta bantuan Kementerian Perhubungan mengaudit seluruh angkutan barang yang mengangkut air galon itu ke berbagai tempat, dan saya akan membuat peraturan gubernur agar angkutannya tidak menggunakan angkutan besar karena jalannya curam, kemudian bebannya tinggi sehingga mobilnya tua, maka berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dan itu sudah sering. Dan Subang itu di antara kabupaten di Jawa Barat adalah kabupaten yang paling sering orang meninggal ditabrak mobil tronton. Sampai cek. Ini, tetapi kan tidak boleh membiarkan itu pertama. Yang keduanya, jalur perkereta apian kita berharap di berbagai titik dan lini itu bisa aktif lagi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia memberikan subsidi untuk adanya gerbong khusus dari arah Cianjur, Bogor menuju Jakarta untuk mengangkut angkutan hasil produk pertanian. Saya ingin melihat orang kembali lagi naik kereta bawa domba, bawa kalapa Pak, karena sekarang sudah kalau naik angkutan baru mereka jatuh Pak. Nah dulu itu mereka masih punya untung kalau tukang ceng-celengan dari Palembang jualan ke Bandung itu naik kereta, jadi murah berhari-hari pulang lagi. Atau kalau zaman dulu itu tukang kerupuk dari Ciamis bisa ke Bandung karena naik mobil kosong, jadi narik barang kemudian pulangnya kosong, tukang kerupuk boleh naik. Dan saya tahu Pak, saya tuh pengalaman hidup susah gitu Pak. Nah jadi saya ingin itu menjadi fokus sehingga produktivitas pertanian dari wilayah Sukabumi, Cianjur bisa dijual ke Jakarta dengan biaya murah. Nuhun-nuhun ke depan dari Cirebon sampai ke arah Jakarta, pengangkutan hasil beras
pertanian juga bisa diangkut melalui jalur kereta. Bapak bayangin, itu kan kereta itu melewati jalur sawah, Pak. Di utara itu dekat ke jalur sawah. Itu kalau penggilingan padi dibuat di dekat stasiun-stasiun kereta, maka hasil padi itu kan di tengah sawah digeser ke penggilingan padi, tinggal diangkut saja, itu biayanya murah. Nah kalau sekarang kan diambil lagi dibawa lagi ke Jakarta pakai mobil lagi, lebih mahal biayanya. Nah ini bisa meningkatkan produktivitas publik masyarakat Jawa Barat yang dikirim di Jakarta, biayanya murah, dan ini akan melahirkan ekonomi yang sangat baik bagi dunia pertanian. Nah kemudian yang berikutnya juga ada beberapa daerah termasuk Purwakarta minta kerjasama untuk lahan-lahan yang kosong bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, tapi sifatnya pinjam sementara dan nanti bisa dikembalikan lagi manakala PT KAI membutuhkan. Termasuk juga pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk setiap jalur lintasan kereta yang masih bersifat tradisional menggunakan pola swadaya masyarakat, kita bersedia untuk membangunkan. Karena apa? Karena kami sudah tidak ingin lagi di Jawa Barat itu rel kereta tuh pakai kol kencreng, Pak. Nah itu kalau gubernur ngajakin Sakoe Sarebu demo, tapi kementah kencreng di rel kereta api nggak demo. Nah ini yang akan menjadi fokus kita, karena kita di 2027 ini Provinsi Jawa Barat harus tertata. Bapak bisa lihat jalur daratnya baik, transportasi daratnya dilengkapi CCTV, PPJ segala macam. Bahkan kita akan membuat nanti adalah pagar pengaman ketika ada kejahatan. Kemudian kita juga ingin sekarang jalur kereta apinya, dan yang terakhir jalur udaranya. Nah jalur udaranya ini Pemprov Jabar itu sudah punya bandara. Ya memang bandara itu ada dua, Pak Bupati Majalengka. Satu bandara yang biasa dimakan pakai sambal. Itu dulu asalnya namanya bandara. Kemudian ada petai selong yang dibawa dari luar negeri yang bawa penyakit. Akhirnya bandara itu hancur. Itu dulu ada namanya bandara itu. Bandara itu petai selong. Dimakannya pakai sambal. Nah, Bandara Kertajati. Bandara Kertajati itu menggunakan dana APBD provinsi. Dari sisi kelembagaan BUMD-nya, penyelenggara kegiatannya memang menggunakan dana bank. Untungnya bukan Bank Jabar. Nah, ambilnya dari bank provinsi lain. Tapi duit Bank Jabar diambil juga oleh yang lain, jadi seruan. Kurang nyokot ke batur nyokot ke urang. Nah, kemudian problemnya kan kita tahu lah bahwa membangun keramaian bandara itu bukan perkara mudah. Harus orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, tetapi barangkali kita punya harapan untuk tahap pertama sebelum nanti ada tahap-tahap berikutnya, kita berharap Bandara Kertajati itu menjadi pusatnya kegiatan penerbangan haji dan umroh. Karena menjadi pusat penerbangan haji dan umroh, pemerintah provinsi berkomitmen untuk membangun fasilitas haji dan umroh di sekitar bandara. Untuk tahap pertama bisa saja dari sisi pariwisata, kepala dinas pariwisata, kita juga memberikan komitmen misalnya kerjasama dengan seluruh hotel di sekitar bandara, sehingga yang peserta haji dan umroh ini mendapat insentif hotelnya dari provinsi. Misalnya saya ngomong gitu, kalau harga sewa hotelnya 600, misalnya kita ngasih insentif 200.000 per kamar. Nah ini kan bagian dari kemudahan-kemudahan. Ya nuhun-nuhun ya tetapi juga kalau mau menggunakan asrama haji Indramayu kalau dianggap strategik, kita juga bersedia segera merenovasi. Tetapi juga kalau harus bangun asrama haji di sekitar bandara, kita juga sanggup. Gitu ya. Tetapi yang penting ada kepastian. Jangan sampai kita sudah bangun 300 miliar asrama haji, sudah selesai, tidak dipakai lagi. Nah ini yang khawatiran kita, saya ingin membangun itu yang bermanfaat. Nah yang berikutnya memang juga kita punya keinginan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri, sehingga
Kusen, PT DI, Vinda, dan seluruh industri perajin lainnya pindah ke sana dan di sana menjadi kawasan ekonomi khusus. Ini yang menjadi arah dan kebijakan kita. Semoga dengan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan ini menjawab berbagai hal. Dan saya tadi sudah mendapat komitmen meskipun MOU-nya belum ditandatangan, tapi jalur kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka ternyata sudah akan dibangun. Ini kan sudah bonus. Ini enaknya ketemu dengan travel haji dan umroh. Kenapa? Belum umrohnya, doanya sudah dikabulkan. Saya doa kalau untuk doa pembangunan saya itu selalu dikabul. Apapun yang saya inginkan untuk pembangunan Jawa Barat selalu terwujud. Yang belum dikabul ada doa, ada istri lagi itu. Tenang, anaknya jadi mudah tuh ini bisa promosi. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang memberikan harapan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan nanti Jawa Barat ke depan transportasi daratnya terkoneksi, tolnya, transportasi kereta api yang terkoneksi, dan kemudian transportasi udaranya terkoneksi, termasuk juga pelabuhan Patimban yang menjadi perhatian kita juga bisa segera terrealisasi, sehingga Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki kapasitas yang cukup di bidang perhubungan karena menterinya juga asalnya dari Kuningan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mana Pak Menteri? Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat malam, swastiastu namo buddhaya. Mohon maaf kalau sama Pak Gubernur saya agak grogi jadi. Yang saya hormati Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Pak Herman Suryatman, Bupati Kuningan, Kang Dian Rahmat Anwar, Bupati Majalengka, Pak Iman. Bupati Indramayu yang mewakili, kemudian Bupati Purwakarta, Pak Saiful, Wali Kota Cirebon, siap, kursinya diokupasi Pak Effendi itu Wakil Bupati Cirebon, Pak mungkin yang mewakili, kemudian Wakil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Pak Rudi, Direktur Utama Citilink Pak Dasiko. Mohon maaf saya bacain satu-satu Pak, tapi kualat saya Pak Gubernur. Kemudian Direktur Utama PT Air Asia atau yang wakil Pak Ahmad Sadikin. Direktur Utama Super Airjet Pak Ari. Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Daerah Jawa Barat Pak Yusuf. Komisaris Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat Pak Dedi. Kemudian Direktur Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat Pak Ronald Sinaga. Siapa? Dirjen Kereta Api Pak Alan Andiono, Dirjen Perhubungan Udara Pak Lukman Kaisa, para dinas dan kepala badan di lingkungan Provinsi Jawa Barat, para pelaku usaha penyelenggara travel haji dan umroh se-Jawa Barat. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat mengapresiasi pada Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi yang telah menginisiasi acara pada hari ini. Ini merupakan pertemuan kami yang tertulis yang keberapa, namun yang pasti adalah pertemuan hasil pertemuan minggu kemarin Pak ya. Jumat kemarin kami bertemu di Jakarta membicarakan beberapa hal khususnya yang terkait dengan transportasi di wilayah Jawa Barat dan optimalisasi pada Kertajati. Alhamdulillah dengan support dan dukungan dari Pak Gubernur dalam waktu singkat kami telah menyepakati beberapa hal secara umum bahwa pentingnya kami dari Kementerian Perhubungan untuk mendukung transportasi, khususnya transportasi darat dalam perkereta-apian di wilayah Jawa Barat dengan harapan bahwa akan semakin banyak masyarakat Jawa Barat yang terlayani dengan baik
melalui transportasi kereta api sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Didi. Yang kedua adalah mengenai Bandara Kertajati, adalah optimalisasi Bandara Kertajati sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sudah all out memikirkan bagaimana kami bisa mengoptimalkan layanan Bandara Kertajati sehingga bisa digunakan secara baik oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Pada kesempatan hari ini kami juga berterima kasih kepada para penyelenggara travel yang bersedia maupun juga dari para penyelenggara penerbangan yang berkenan hadir dan juga membicarakan hal-hal yang barangkali bisa kita perbuat secara optimal terhadap Bandara Kertajati. Harapan kami dengan apa yang tadi disampaikan Pak Gubernur, Bandara Kertajati akan semakin optimal. Kami memberikan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar apa yang sudah kita bangun tidak menjadi sia-sia atau mubazir. Untuk kereta tadi Pak Gubernur cukup dengan 20 menit Pak dari Padalarang Pak sampai dengan stasiun Bandung. Kami sudah menyampaikan komitmennya dan kerjasama untuk bekerjasama dengan BUMN dan PLN dalam hal ini. Bukan Pak, saya tidak bermaksud PLN Pak. Hanya Pak Gubernur yang tahu. Saya tidak tersinggung Pak. Banyak yang mengerti Pak. Tapi namun demikian Pak Gubernur, dari Pak Kereta Api, dari Pak Dodi sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat minggu depan Pak ya akan ada penandatangan MOU untuk peningkatan jalur atau elektrifikasi beberapa jalur yang ada di wilayah Jawa Barat. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan tadi untuk wilayah untuk jalur Padalarang Cicalengka, kemudian juga kami ingin mengembangkan wilayah dari Cikampek, Cikarang Cikampek, malah harapan kami bisa sampai dengan jadi kalau Banten Barat mungkin nggak masuk wilayah Pak. Jadi harapan kami bahwa dengan pengembangan jalur kereta tersebut maka masyarakat Jawa Barat akan semakin terbaik. Demikian Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan MOU. Langsung jadi MC antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Tepuk tangan. Silakan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Perhubungan dipersilakan untuk ke depan. Pemprov orang gaji mau sang materi ke depan. Biasanya itu bagian protokol yang begini Pak, kurang kan? Kalau diputusin pacar jangan dibawa ke sini. Kenaikan nanti balas dengan kenaikan Pak. Oh.
Oh, nih. PJB dengan maskapai. Silakan. Boleh, Pak. Siapa? Ini, Pak. Foto dulu. Apa ya kamu? Angkat nih. Insyaallah, bismillah. Keren. Mantap. Tagline Jawa Barat apa tuh? Salah. ASN berpuasa, rakyat berpesta. Next. Silakan lanjut, Pak. Yes, Siapa? Ini yang pramugarinya cantik. Superjet. Pernah nggak naik? Siapa? Oh, Sriwijaya nggak? Terima kasih, Pak. Salam dulu, Pak. Ini Pak, foto Pak. Ini Pak Menteri. Siapa? Oke, siap. Mantap ini. Sip.